Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adil Saputra dari Prodi Teknik Informatika nomor PTM 2022-11-101. Ini akan menjelaskan em, program Python untuk mengelola data karyawan, menghitung faktor kompensasi berdasarkan beberapa faktor seperti kinerja dan kinerjanya. Ini juga kita disuruh membuat atau menginputkan data karyawan, di mana terdapat nama, nomor induk, jabatan, tahun gabung, dan lain-lain. Ini juga kita diberi arahan untuk membuat klasifikasi masa kerja dari seorang karyawan, apakah dia senior atau junior, dan juga mengelompokkan karyawan berdasarkan jam lembur atau proyek yang dikerjakan. Jika dia lebih dari jam lemburnya lebih daripada 20 jam, maka terhitung kinerja tinggi. Kalau proyeknya lebih daripada 5, maka dia kinerja tinggi. Selain dari itu, dia kinerjanya rendah. Dan kita juga diberi arahan untuk membuat menggunakan satu fitur tambahan untuk mengedit data karyawan dan menampilkan statistik karyawan di setiap kategori serta rata-rata kompensasi. Jadi langsung saja kita ke programnya. Agak sedikit lag. Nah, jadi di sini kita menyiapkan datetime agar relevan dengan masa sekarang untuk karyawan untuk menghitung karyawan tersebut apakah di senior atau junior tadi. Ini kita membuat kelas input data karyawan, di mana terdapat nama, nomor induk, jabatan, tahun gabung, status pegawaian, jam lembur, dan kriteria tambahan. Jadi misalnya kita sudah menjalankan programnya. Sekarang kita input data karyawan. Karyawan atau namanya adalah nomor induknya 2, jabatannya staff, gabungnya misal kita buat dia menjadi senior dengan 2013, dan pegawaian staff. Jam lembur ini akan berefek ke kinerja seorang karyawan tadi. Jadi misalnya jam lemburnya kita buat 21 jam, dan juga jumlah proyeknya kita buat kurang lebih seperti itu. Nanti kita lihat temukan data karyawan tersebut. Nah, untuk kelas yang kedua atau fungsi yang kedua, kita membuat fungsi hitung total kompensasi untuk menghitung gaji atau kompensasi dari seorang karyawan. Jadi di sini gaji dasar seorang staf itu 5 juta, supervisor 7
juta, kinerja 10 juta, lebih lain dari itu 5 juta. Ini juga ada kompensasi lembur. Jadi jika seorang karyawan itu lembur, maka akan dikalikan 30.000, dan gaji intensifnya juga akan dikalikan 150.000. Ini juga ada fungsi jika dia karyawan tetap, maka gajinya akan dikali 10% atau 2,1. Dan jika dia karyawan kontrak, maka gajinya akan dikali 10% atau 2,5. Ini juga akan disimpan di kontrak investasi. Jadi misal gaji tadi ditambah kompensasi lembur, gaji intensif, dan bonus tadi akan disimpan di kontrak investasi. Nah, selanjutnya ada klasifikasi masa kerja karyawan. Jadi misalnya ini kita deklarasikan dulu tahun sekarang berdasarkan date time now atau date time sekarang. Jadi misalnya masa kerja karyawan tersebut lebih dari 10 tahun, maka dia disebut seorang senior. Dan jika dia kurang dari 10 tahun, maka junior. Selanjutnya ada kelas melakukan kinerja karyawan. Jika jam lembur tadinya kita tadi pada 20, maka karyawan tersebut tidak. Jadi misalnya kita tadi menyebut jam lembur karyawan yang lebih dari 20, atau karyawan tersebut kita buat kegiatan tambahan ini seperti tadi yang proyek tadi lebih daripada 5, maka dia akan termasuk karyawan dengan kinerja tinggi. Jadi salah satu saja dia tetap menjadi seorang karyawan dengan kinerja tinggi, atau sebaliknya dia akan kinerja rendah. Selanjutnya kita akan melanjutkan laporan. Ini ada senior dengan kinerja tinggi, senior dengan kinerja rendah, ada junior dengan kinerja tinggi, ada junior dengan kinerja rendah. Nah, ini kita akan memasukkan klasifikasi masa kerja dengan kategori masa kerja pun dengan kelompokan kinerja akan kita simpan di kategori kinerja. Untuk hitung total kompensasi atau gaji tadi kita simpan di total kompensasi. Jadi pada laporan itu akan ada nama, nomor induk, jabatan, status kepegawaian, masa kerja seorang karyawan tadi, total kompensasi, dan kategori kinerja. Nah, seperti ini. Jadi jika kategori masa kerja senior dan kategori kinerjanya tinggi, maka dia akan mencetak senior kinerja tinggi, atau senior kinerja rendah jika kinerjanya rendah, atau sebaliknya jika dia junior tinggi junior rendah. Seperti ini dia akan mencetak. Ini perintah untuk mencetak. Nah, selanjutnya ada fitur tambahan. Di sini fitur tambahan untuk mengedit data karyawan tadi. Jadi misal karyawan ya di sini kita bisa mengedit karyawan, tapi kita disuruh untuk menentukan nomor induk karyawan tadi untuk mengetahui karyawan mana yang datanya ingin kita edit. Sini kita hanya bisa mengubah nama, jabatan, dan lain-lain kecuali nomor induk dan masa jabatan, masa kerja lah. Jadi kalau dia nomor induknya tidak sesuai, dia akan mencetak karyawan dengan nomor induk tersebut digunakan. Selanjutnya ada data atau kelas statistik karyawan. Di sini
sini untuk melihat menghitung total karyawan. Jadi di sini akan dia hasil lain ini untuk menghitung ada berapa banyak karyawan ada di karyawan data tadi. Di sini dia akan menghitung senior sum 1 ini untuk menghitung menghitung setiap karyawan ada dalam karyawan data ini apakah dia seorang senior atau tidak. Nah, untuk menghitung juniornya kita hanya perlu mengurangi total karyawan dikurang dengan senior. Rata-rata kapitasinya dihitung dari data karyawan dan dibagi dari total karyawan. Nah, menunya kita sendiri tadi. Nah, misal tadi sudah kita inputkan namanya Aan, nomor induknya dan lain-lain. Ini kita input data lainnya satu saja. Satu karyawan lagi. Misalnya namanya Hussein. Nomor induknya 21. Sama manajer kita anggap dia sedangkan junior 2003 dan satu pegawainya karyawan kontrak dan jumlah lemburnya kita taruh lebih kurang dari 20 kita buat 10 jam dan tapi kinerja atau proyek instrumennya jadi dari mana 5 misalnya 8 atau kurang juga deh kurang dari itu misalnya kita bisa lihat dengan cara yang berdua menggunakan laporan karyawan dan dia akan menambahkan seluruh data karyawan yang ada A, nomor induknya, jabatan, kepegawaian, dia tetap, pekerjaan 11 tahun, berarti dia senior, lihat samping dia senior dan total kompensasinya 6.250.000 kategori kinerjanya lebih tinggi dan untuk si Husain tadi dia jabatannya manajer, jelas manajer lebih tinggi gajinya daripada staff. Namun satu pegawai yang kontrak masa kerjanya setahun, kalau setahun berarti dia masih junior, kompensasinya 10 juta. Ini akan menjadi semua. Untuk kita melihat statistik karyawan, kita bisa lihat nah ini kita bisa lihat ada satu senior ada 2 total karyawan ada dan Husain tadi senior 1 Faang junior 1 Husain dan rata-rata kompensasinya ada di 8.615.000 rupiah. Baik, sekian kurang lebih penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk program pengelolaan data karyawan. Saya
mohon maaf ini kan